Memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tidak lupa saya mengucapkan selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih selamat kita bertemu kembali untuk kita boleh berkumpul, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah pada tengah minggu pada saat sore hari. Baik Bapak Ibu, mari kita seberapa yang sudah ada, mari kita mulai saja ibadah kita pada saat ini. Kami undang Bapak Ibu untuk kita berdiri bersama-sama. Mari kita mengundang kuasa Allah biar senantiasa boleh hadir tengah-tengah kita, memberkati ibadah kita pada petang ini. Kita percaya pada saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari kita puji Dia. Kini saatnya kita mau berdiri di altar Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kita pujikan kini saatnya Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya. Haleluya, sebab Engkau Allah yang maha kudus. Sebab Allah maha kudus hadir di sini. Masuk tata suci Allah. Kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Hadir
bersama malaikat. Pada saat ini kita mau memuji Dia, saudara. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita boleh menyembah Tuhan yang pada saat ini di tengah-tengah kita, saudara. Oh, haleluya. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang ajaib, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Kau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, Kau Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita masuk tata suci Allah, saudara. Haleluya, haleluya. Kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur Tuhan kami kembalikan ke naik kehadirat Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang terlalu baik Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Sungguh luar biasa Tuhan apa yang Allah sudah perbuat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Penyertaan Allah yang begitu sempurna. Berkat Allah yang begitu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur terima kasih ya Bapa. Biar pada petang ini Tuhan kami bersama jemaat yang ada Tuhan. Biar kami kembali datang kepadamu untuk kami boleh memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Dalam ibadah pada saat ini kami mempersembahkan pujian kami, syukur kami kepada Engkau Tuhan sebagai bukti cinta Engkau kepada kami ya Tuhan. Bapa kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pada petang ini Tuhan kami rindu Tuhan. Engkau layakkan setiap kami ya Bapa. Ampuni setiap dosa kami Tuhan. Biarlah pada petang ini kami boleh benar-benar layak dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Sehingga ibadah kami pada petang ini benar-benar boleh menjadi ibadah yang berkati oleh Tuhan. Sehingga kami sepulang dari tempat ini pun Tuhan kami boleh membawa sukacita anugerah yang melimpah dari Tuhan datangnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada petang ini. Dari awal pertengahan kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Haleluya Bapak Ibu, kita patut bersyukur, kita berbangga, kita punya Allah yang sangat luar biasa, Allah yang besar, Dia Allah yang sanggup mengadakan segala perkara dalam kehidupan kita saudara. Kita tidak perlu usah khawatir, kita tidak perlu bimbang, Tuhan memberkati dalam kehidupan kita. Amin. Kita pujikan bersama-sama, Dia Allahku yang besar.
sungguh besar, muliakan Dia, kuasanya sanggup lakukan yang besar, mujizat terjadi di dalamnya. Tiada mustahil di dalam namanya. Oh Yesus, ajaiblah namamu. Haleluya. Allahku besar, amat besar. Dia sungguh besar, muliakan Dia. Allahku besar, amat besar. Dia sungguh besar, muliakan Dia, kuasanya sanggup lakukan yang besar, mujizat terjadi di dalamnya. Tiada mustahil di dalam namanya. Oh Yesus, ajaiblah namamu. Kami undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Kita pujikan Dia, Allahku yang besar. Allahku besar, amat besar. Dia sungguh besar, muliakan Dia. Katakan Allahku besar. Allahku besar, amat besar. Amin. Dia sungguh besar, muliakan Dia, kuasanya sanggup lakukan yang besar, mujizat terjadi di dalamnya. Amin. Tiada mustahil di dalam namanya. Oh Yesus, ajaiblah namamu. Kuasanya sanggup lakukan yang besar, mujizat terjadi di dalamnya. Tiada mustahil di dalam namanya. Oh Yesus, ajaiblah namamu. Oh Yesus, ajaiblah namamu. Haleluya, dipersilakan duduk. Kita aminkan pujian ini saudara. Sungguh Allah kita Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Tiada mustahil baginya. Dia Allah yang sanggup mengadakan mujizat bagi kehidupan kita. Oleh karena kita saudara, kita sebagai orang-orang percaya, jangan ada lagi keraguan-keraguan iman kita dalam Dia. Mari kita maju terus dan makin maju terus dalam kita mengiring akan Tuhan. Haleluya. Ketika pujikan bersama-sama, tiada ragu lagi untuk mengikut Tuhan Yesus. Mengikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Tuhan Yesus sahabatku, menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi
setiap orang yang percaya padanya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Tuhan Yesus sahabatku, menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tuhan Yesus sahabatku, menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Jadikan Tuhan Yesus sahabat dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan memberkati. Mungkin ada pujian dari kor wanita, kami persilakan.
Haleluya, pujiannya sangat indah. Kita aminkan ya Bapak Ibu. Sungguh sudah dipastikan kalau kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai nahkoda dalam bahtera rumah tangga kita, atau menjadikan jurumudi dalam rumah tangga kita, bahtera rumah tangga kita, sudah dipastikan kita akan selamat pada tujuan dan mencapai tujuan yang di dalam kehidupan kita, yaitu surga yang mulia. Amin Bapak Ibu. Pujian tidak kami panjang lebarkan. Sebentar kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh senantiasa belajar bersama-sama. Kembali kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian kita. Biarlah kita dalam kehidupan kita saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita pun tetap cinta kepada Tuhan. Dia Allah yang sudah terlebih dulu telah mencintai kita saudara. Haleluya, aku mau cinta Yesus untuk selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Engkau Tuhan Yesus, cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Haleluya.
Mari Bapak Ibu kita buktikan kepada Tuhan, tidak hanya di bibir mulut kita saja kita mau mencintai Tuhan, tetapi dengan segenap hati kita, jiwa dan roh kita saudara. Mari kita buktikan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk untuk doa firman Tuhan. Kami minta Ibu Tatit menaikkan doa untuk firman Tuhan. Waktu berikan pada hambanya. Segala puji dan hormat kami naikkan syukur kehadirat Engkau ya Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus ya karya Roh Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus akan segala kasih dan kemurahan Allah yang Allah sudah limpahkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, anugerah Allah yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih sehingga kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kasih daripada Engkau. Terima kasih Yesus, kalau sore hari ini Allah masih boleh satukan kami, untuk kami boleh kembali bersama-sama beribadah, untuk kami bersama-sama untuk memuji, membesarkan akan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, layakkan dan kuduskan kami, untuk kami boleh berbakti pada sore hari ini. Terima kasih Yesus, kiranya Allah memberkati ibadah kami sore hari ini, Allah memberkati kepelayanan kami, setiap hati kami, Allah boleh ada di dalam setiap kami pada sore hari ini. Biar roh Allah, roh kudus Engkau saja ya Tuhan yang pimpin kami, yang menyertai dan membimbing kami ya Bapa, sehingga kami benar-benar layak di hadirat Engkau. Terima kasih Yesus, pujian kami boleh menjadi suatu persembahan yang harum di hadirat Engkau. Hanya ini yang bisa kami panjatkan ke hadirat Engkau ya Bapa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami akan menerima akan kebenaran firman Engkau. Kami siap ya Tuhan, berfirmanlah Engkau kepada kami ya Bapa, sehingga firman-Mu boleh menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami, boleh membangun iman percaya kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Allah memberkati hamba Engkau yang akan menyampaikan isi hati Engkau, sembunyikan di belakang salib Engkau. Kiranya melalui mulut lidah hamba Engkau ya Tuhan, kami terima akan kebenaran firman-Mu Yesus, sehingga boleh menjadikan rema di dalam kehidupan kami. Roh Kudus boleh bimbing kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku setiap firman-Mu, karena kami tiada mampu berbuat dengan kehendak kami sendiri, tanpa pertolongan kasih, tanpa kuasa Roh Kudus-Mu ya, kekuatan yang dari Engkau ya Bapa. Mampukan kami untuk boleh melakukan, sehingga kami boleh menjadi saksi Engkau, nama Engkau boleh dimuliakan ya Bapa. Allah memberkati hamba-hamba Engkau yang telah ambil bagian dalam pelayanan Engkau, bermain alat musik, pimpin dalam pujian, juga seluruh sidang jemaat Allah yang sudah hadir pada sore hari ini. Allah boleh memberkati ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya. Juga Allah memberkati saudara-saudara kami yang tiada sempat hadir, seperti Allah yang sudah memberkati kami dengan sukacita yang dari Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur ya kata raya. Terima kasih. Amin. Amin. Dipersilahkan duduk. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan buka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Amsal Soleman 4 dengan pasal ayat yang ke-23. Satu ayat saja ya. Kitab Amsal Soleman pasal yang keempat dengan ayatnya yang ke-23. Mari kita akan baca ayat tersebut bersama-sama. Sudah? Amsal Soleman 4 dengan ayatnya yang ke-23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ya, mengenai ya, Soleman memberi kepada kita nasihat ya. Petang hari ini kita akan berbicara 4 ya, yaitu tentang menjaga hati, ya, menjaga hidup, menjaga
menjaga iman, menjaga jiwa. Ya. Menjaga hati, menjaga iman, menjaga hidup, menjaga jiwa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab ya dikatakan karena dari situlah ya terpancar sumber kehidupan. Berarti terpancar ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan yang sangat perlu diperhatikan. Kenapa ditulis oleh Soleman kata-kata terpancar? Ya? Terpancar kehidupan yang baik, dan di dalam ayat kata-kata huruf awal ya dikatakan bergaris atas, garis awal, jagalah hatimu. Jadi supaya kita mengeluarkan atau memancarkan, terpancar kehidupan dari hati kita, ya, dari nurani hidup kita, dipancarkan suatu yaitu sumber kehidupan. Nah itu sebabnya petang hari ini kita satu ya, untuk kita menjaga hati, untuk kita menjaga iman, untuk kita menjaga hidup, untuk kita menjaga jiwa. Kita harus selalu menjaga kehidupan ini agar hidup kita saudara dipelihara oleh Tuhan dan selalu disertai oleh Tuhan. Itu saja saudara ya. Itu saja yang kita perlukan, yang kita perhatikan ya. Kita harus ya, selalu menjaga kehidupan ini agar hidup kita ya, selalu dipelihara oleh Tuhan, selalu disertai oleh Tuhan, supaya kehidupan kita tetap menjaga atau tetap memberikan atau memancarkan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bukan kehidupan yang jelek ya, kehidupan yang baik. Saudara baca di sana Injil Lukas, enggak salah 6 ya. Saya itu tidak begitu hafal ayat-ayat di situ ya. Dia katakan enggak salah di dalam ayat yang ke-45 jadi di situ dikatakan kalau terpancar kehidupan itu tentu di dalam hidup manusia itu apa saudara? Diumpamakan sebagai perbendaharaan ya. Kalau perbendaharaan yang jelek ya tentu mengeluarkan hal-hal yang jelek ya. Tapi kalau perbendaharaan hati kita ini baik ya, memancarkan yang baik ya, ditulis kalau nggak salah dikatakan di situ juga memancarkan kehidupan yang benar, kehidupan yang baik. Nah di sini sudah kita lihat ya, pada petang ini kita harus selalu menjaga hidup. Nah, ditulis ya menjaga hati ya. Kita harus menjaga iman ya, menjaga hidup tadi, lalu menjaga jiwa kita. Itu kita gandengkan, kita rangkaikan, karena dari situlah terpancar sumber kehidupan, terpancar sesuatu hal yang membawa yang terbaik ya. Membawa dalam hidup ini yang sangat berarti ya. Yang sangat berguna, yang seringkali ya saudara ya kita kurang mewaspadai dalam kehidupan ini, seperti Injil Lukas pasal yang ke-6 dalam ayat yang ke-45, di situ saudara bisa baca, bisa lihat, perbendaharaan yang baik pasti mengeluarkan yang baik. Tapi dengan perbendaharaan hati yang jahat, ya, kita tidak mau saudara ya disebut kita miliki hati yang jahat. Ya.
Orang yang memiliki hati yang jahat berarti ya sudah ya melakukan yang hal-hal yang jahat tok ya. Tapi firman Allah ya katakan supaya kita jangan mengeluarkan dari perbendaharaan dari hidup kita ini bukan perkara-perkara hal-hal yang jahat yang tidak ada artinya, tapi di dalam hidup ini kita kali lagi memancarkan hidup yang benar, memancarkan hidup yang baik. Bagaimana? Ya? Sekarang bagaimana caranya? Ya? Bagaimana untuk kita melakukan yang baik tadi? Yaitu tadi yang sudah saya katakan tadi. Tuhan memelihara hidup kita, menjaga hidup kita, menyertai di dalam kehidupan kita, ya, dan selalu kita disertai. Kalau kita selalu disertai oleh Tuhan, saudara, tentu kita aman. Kalau selalu kita dipelihara oleh Tuhan, hidup kita tentu aman. Ya. Kalau kita dituntun oleh Tuhan, ya, nah ini kebenaran firman Allah, Amsal ini banyak, saudara ya. Kita temukan bisa mengajar, bisa menegur, bisa menasihati, bisa mendidik, ya, juga bisa menempelak, ya, mengingatkan. Nah, di sini supaya nomor satu kita menjaga hidup ini. Berarti dalam kehidupan kita ini ada hati ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berwaspada, berhati-hati. Ojo sembrono, ojo melakukan yang ya, tidak benar, yang tidak baik. Ya. Didikan yang daripada Tuhan ya, dalam kitab Amsal saudara baca dari pasal yang pertama ya, kedua terus sampai pasal terakhir ente-entean ya, merupakan suatu nasihat ya. Kalau suatu teguran itu sudah ya kita sangat bersyukur ya, ditegur oleh firman Tuhan, kita senang sekali ya. Kalau kita diajar oleh firman Tuhan, ya, senang sekali. Sebab itu membawa kebaikan, membawa kepada kebenaran. Nah itu sebabnya supaya kita selalu pasrah saja. Kalau kita pasrah, di dalam semua ayat ini dikatakan ya, kita harus menjaga 4 hal tadi. Serahkan hidup ini ya, jiwa kita ini, roh kita ini, tubuh kita ini ya, tubuh, jiwa dan roh kita ini kita dipelihara oleh Tuhan dan kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Itu sumbernya ya. Itu kuncinya ya. Rahasianya ya, ada di tangan Tuhan ya. Supaya kita memiliki kehidupan yang berguna, berarti, bermanfaat, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Diajar supaya kita mau menyerah. Ya. Supaya di dalam kehidupan kita ini, kalau disertai oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, tentu membawa kehidupan yang baik. Bukan hanya yang baik, toh, yang terbaik dan yang terindah dan yang bermanfaat dan yang berfaedah. Kita pasrahkan seluruh kehidupan kita dan kita serahkan juga hati kita ya, kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam Pemazmur. Pemazmur 37 di dalam ayatnya yang kelima. Biarlah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan melakukan kehidupan saudara dan saya. Kita baca bersama-sama, kita temukan, kita tinggalkan Amsal, Mazmur 37 ya.
dengan ayatnya yang kelima, 37, ayat yang kelima, 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Yesus yang akan turun atau turut bekerja dan akan campur tangan di dalam hidup saudara dan saya. Kita belajar dan asal saudara dan saya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, kepadanya huruf besar dan ia huruf besar dan Yesus sendiri yang akan turut bekerja. Yesus sendiri yang akan bertindak. Nah, dengan ini kita dibawa dalam Soleman yang kita baca 4:23 tadi, pancaran kehidupan ini supaya tetap ada dan memancarkan kebenaran kehidupan yang benar yang baik supaya kita menyerah. Kita tidak akan kehilangan itu, ditulis dalam Pemazmur, serahkanlah hidupmu kepada Yesus, kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang akan bertindak, berbuat yang baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, itu sebabnya pada petang hari ini apa yang Tuhan inginkan sekarang, apa yang Tuhan mau, apakah kita mau pasrah, apa hidup kita mau serahkan kepada Tuhan sepenuhnya, apa kita masih separuh kita gandoli, kita tidak sepenuhnya kita pasrah yang Tuhan. Saudara, kita harus sepenuh hati, sepenuhnya hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Hidup saudara dan saya ini adalah kepunyaannya Tuhan, maka kita pasrah, Tuhan Yesus Kristus yang akan bertindak. Dengan kata lain, Tuhan Yesus Kristus yang akan turut bekerja. Tuhan Yesus yang akan turut campur tangan. Jadi kita enak, saudara, kalau kita mau bersama-sama Tuhan dan kita akan melakukan semuanya itu yang terbaik dan yang termulia. Naik, saudara, 3, 4 ayat 3 dan 4. Pasalnya sama, Mazmur 37 ayat 3, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Menyediakannya. Allah memberikannya yang terbaik. Saya katakan dalam pujian, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selalu baik. Tidak pernah Tuhan Yesus katakan aku tidak baik. Tapi katakan bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap baik. Dulu, sekarang, bahkan hari ini, bahkan tahun 2022 yang akan habis tetap baik. Nanti tahun yang baru Tuhan Yesus tetap baik, tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Firman-Nya tetap sama. Kalau saudara baca itu di dalam Ibrani 13 kalau enggak salah ya 8. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah ingkar janji. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah lupa kepada saudara dan saya. Nah, janjinya Tuhan yang ditepati dan kita pasrah saja.
Dalam ayat yang keempat tadi katakan dan bergembiralah karena Tuhan. Lalu diteruskan saudara ya, nggak mandek di situ. Maka ia akan memberikan kepada saudara dan saya kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tentu yang kita diinginkan hati kita supaya kita tetap ada di dalam kesetiaan, tetap percaya kepada Tuhan, supaya jiwa kita yang dipelihara oleh Tuhan dalam Amsal tadi, hidup kita diselamatkan. Hanya itu saja ya. Kuncinya hanya di situ saja, supaya kita pasrah ya. Dalam ayat yang kelima tadi, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, sekarang saudara dan saya kan manusia biasa ya. Manusia biasa itu tidak pernah atau tidak mungkin ada yang tidak takut, ada yang tidak bimbang, ada yang tidak khawatir. Semua pasti itu alami ya, dalam kekhawatiran itu. Nah, itu sebabnya ayat yang kelima tadi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan dia katakan dan ia akan bertindak dan ia akan melakukan yang terbaik. 1 Petrus, nah ini saudara, supaya hidup kita biar dituntun oleh Tuhan. Ayat terakhir ini ya, terlalu lama. Kita baca bersama-sama, kita temukan ayatnya 1 Petrus 5, 1 Petrus pasal yang kelima ya. Ada 1, ada 2, tapi kita baca 1. 1 Petrus 5 di dalam ayatnya yang ke-7, 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Menyerahkan hidup, Tuhan yang bertanggung jawab memelihara hidup kita. Banyak saudara ya yang dikatakan hamba-hamba Tuhan tahun 2023, tahun kegelapan. Tapi kita bagi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, tahun 2023 kita katakan di hadapan Tuhan, bukan tahun kegelapan, tetapi tahun berkat, saudara. Ya. Saya katakan, kita katakan seperti itu. Tahun kegelapan kan manusia, kan di dunia ini. Tetapi Tuhan memancarkan yang terbaik. Tahun 2023 ya, tinggal berapa minggu saja sudah habis 2022. Kita masuki bersama Tuhan, bukan tahun kegelapan. Tuhan memancarkan sinarnya, kita terima. Tahun 2023 tahun berkat. Di sini dikatakan kita pasrah ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Yesus. Dia katakan sebab Yesus sendiri yang dia katakan memelihara, yang menjaga, yang melindungi, yang menyertai di dalam kehidupan kita, dan kita ada di dalam tangan Tuhan, maka kita pasrah ya. Kita anak-anaknya Tuhan, miliknya Tuhan, menyerahkan hidup ini kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Kenapa ditulis di dalam ayat yang ke-7 1 Petrus 5 tadi dikatakan kita menjalani hidup ini pasti ya ada rasa takut, bimbang dan khawatir dan cemas ya. Itu memang keadaan manusia ya. Tapi saudara ingat ya, di situ ya, kita pasrah, kita menyerah,
kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus sendiri yang menjaga, yang memberkati dalam kehidupan kita. Yang penting kita pasrah semua ya. Pasrah, katanya hamba Tuhan dulu, hamba Tuhan yang kuno itu, kita harus belajar pasrah bungkuan. Pasrah bungkuan ini sudah ya, apa maunya Tuhan. Kalau saudara pasrah gelundung ya, semprongnya pecah ya, korongnya pecah, templek, ajur ya. Tapi lihat gelundung semongkone pecah, apa saudara? Kita ambil, rasanya manis sekali ya. Kalau semongkone matang, kalau tidak bosok ya. Tapi kebanyakan ya semongko yang pecah rasanya manis sekali. Anak-anak Tuhan harus seperti. Jangan kita jadi seperti gelundung semprong, tidak mau ya. Saudara-saudara tidak mau. Pecah, hancur ya. Tapi kalau kita seperti gelundung semongko, pecah ya, ambilan kita makan, sedap dan menikmati yang terbaik dan nikmat rasanya. Nah, itu sebabnya kita mau belajar seperti firman Tuhan. Dan kita tetap memancarkan kemuliaan Kristus ada di dalam hidup kita masing-masing pada petang hari ini. 3 ayat ya, yang sudah kita baca supaya senantiasa kita jalani saja ya. Kita menjalani saja hidup kita, hidup ini ya, atau hidup saudara dan saya, hidup kita jalani bersama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Sekian dalam renungan firman Allah ini. Musik ya, kita akan angkat pujian. Serahkanlah ya, serahkanlah hidupku ya, kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Ku serahkannya. Diriku kita ganti hidupku. Ku serahkan hidupku. Kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Haleluya. Ku serahkan, ku serahkan hidupku. Pada Allah ku serahkan, haleluya. Ku serahkan, ku serahkan pada Allah. Kali lagi, ku serahkan, haleluya. Ku serahkan, ku serahkan hidupku, pada Allah.
serahkan, ku serahkan, ku serahkan hidupku, haleluya, ada Allah, haleluya. Masuk dalam doa bersama-sama. Ibu angkat dalam doa. Terima kasih Yesus. Syukur. Mengucap syukur Tuhan, pada malam hari ini kami bisa memuji, memuliakan nama Engkau. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua kemurahan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur atas kasih Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, semua aku serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang bekerja, berkuasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silahkan duduk ya. Nanti tetap latihan pujian ya. Kaum wanita yang ada besok tetap doa ya. Sabtu ibadah kaum muda remaja, Minggu sekolah Minggu pagi, kembali 8:30 ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri untuk menutup di dalam doa bersama-sama untuk nutup ibadah ini. Gunaikan ya, syukur. Gunaikan syukurku buat hari yang Kau berikan. Habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, inilah Tuhan ucapan syukur kami pada petang hari ini. Tuhan Yesus, atas segala nasihat kebenaran firman-Mu, agar kami tetap menjaga dalam hidup ini bersama-sama dengan Kau ya Tuhan Allah, pasti memelihara, menyertai, melindungi, menjagai dan memberkati ya Bapak. Awal, pertengahan sampai akhir Tuhan sudah pimpin, sudah memberkati kami bersama yang sudah hadir pada petang hari ini ya Bapak. Sebentar berapa yang ada berlatih pujian, selesainya pulang, Allah menyertai persembahan yang jemaat mengerjakan. Tuhan berkati, lindungi, bungkus kami dengan darah Kristus. Biarlah sepanjang malam yang gelap, bila kami membaringkan dalam tubuh kami beristirahat dengan tenang karena penyertaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian petang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub kita terima bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memberkati semua yang sudah hadir dan kami sudah berdoa bersama-sama. Kami pulang diberkati, disertai oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat petang ibadah saudara.